kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat hadir dalam kegiatan presentasi penerbitan hak atas tanah pasca redistribusi tanah hari ini. Saya selaku moderator pimpinan Samudaya akan membantu jalannya acara ini dari awal hingga selesai. Nah, yang kita ketahui seperti yang kita bersama, redistribusi tanah merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan agraria. Hari ini kita akan mendengarkan paparan mengenai tahapan dan proses penerbitan hak pasca redistribusi tanah yang tentunya sangat penting bagi para penerima manfaat dan pihak-pihak terkait. Setelah hadir bersama kita Bapak Kepala Seksi Fahri Al-Bukhari SOSMNC dan Bapak Kepala Kantor Tanah, Bapak Seksi Pihak Mesrak SRM, yang akan memaparkan materi terkait proses penerbitan hak atas tanah setelah restitusi. Beliau akan menjelaskan mulai dari dasar hukum, mekanisme penerbitan hingga implikasi legal bagi para penerima tanah. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Kantor kepada Bapak Kepala Kantor Bapak Seksi Pihak dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para pejabat instansi terkait, para perangkat desa, dan para penerima manfaat distribusikan, serta seluruh hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka presentasi penerbitan hak atas tanah pasca redistribusi tanah CNT. Kegiatan redistribusi tanah merupakan salah satu langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan keadilan agraria. Hari ini kita tidak hanya membagikan tanah, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat melalui penerbitan sertifikat sebagai bukti legal hak atas tanah. Latar belakang dari sertifikat sendiri merupakan salah satu program strategis dalam rangka reforma agraria yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pemasaran dan pemilikan tanah. Ketimpangan struktur pemasaran tanah Indonesia yang masih tinggi menjadi permasalahan agraria yang belum sepenuhnya terselesaikan sejak masa kolonial hingga era modern. Banyak masyarakat, terutama petani kecil, tidak memiliki akses terhadap tanah yang cukup untuk menunjang kehidupan yang layak. Sementara sebagian kecil sekelompok masyarakat atau perusahaan menguasai lahan dalam jumlah yang besar. Saya berharap dalam diterbitkannya hak atas tanah ini, para penerima manfaat bisa lebih tenang, lebih produktif, dan memiliki daya tawar yang lebih baik dalam mengembangkan usaha dan kehidupan mereka. Mari kita sukseskan bersama proses ini dengan penuh tanggung jawab dan semangat pelayanan kepada masyarakat. Saya atas nama Kepala Kantor mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang telah bekerja sama juga untuk nanti penjelasan secara teknis akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala Seksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Seksi yang telah menyampaikan analisis terkait penerbitan hak atas tanah dan distribusi. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Kasih kepada Bapak Fahri Al-Bukhari. Silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima
kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Maksudnya adalah sertifikat hak atas tanah memberikan bukti legal yang sah bahwa seorang atau keluarga adalah pemilik tanah tersebut. Ini menghilangkan ketidakjelasan dari status tanah dan memperkuat posisi hukum dari pemiliknya. Yang kedua itu ada perlindungan dari sengketa atau penyeluruhan tanah. Maksudnya adalah dengan sertifikat pemilik tanah yang tadi itu terlindungi dari klaim sepihak atau konflik karena bukti pemilikan itu telah diakui secara resmi oleh negara. Yang ketiga itu akses undak kredit atau pinjaman usaha. Maksudnya adalah sertifikat tanah bisa dijadikan anggunan di lembaga keuangan sehingga pemilik tanah lebih mudah mendapatkan modal untuk usaha atau keperluan ekonomi lainnya. Yang keempat itu peningkatan nilai tanah dan aset keluarga. Maksudnya tanah yang bersertifikat tadi umumnya memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Alasannya karena status hukumnya sudah jelas, yang otomatis menambah nilai atau value dari kekayaan keluarga tadi. Yang kelima itu ada dorongan untuk mengelola tanah secara produktif. Maksudnya adalah dengan kepastian kepemilikan, masyarakat lebih termotivasi untuk mengelola tanahnya secara optimal, misalnya untuk pertanian, peternakan atau usaha lainnya. Yang keenam atau yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Di sini distribusi tanah yang disertai sertifikat membantu pemerataan penguasaan tanah, mengurangi ketimpangan, serta menciptakan rasa keadilan dan peluang ekonomi yang merata di masyarakat. Ada tujuan dari penerbitan sertifikat hak atas tanah pasca distribusi tanah. Yang pertama itu memberikan legalitas kepemilikan tanah kepada masyarakat. Yang kedua itu menjamin dan perlindungan hukum atas tanah yang dimiliki. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan tanah yang sah. Yang keempat, mendorong penggunaan tanah secara produktif dan berkelanjutan. Yang terakhir itu mendukung pemerataan kepemilikan tanah dan keadilan agraria. Selanjutnya ada letak administrasi desa-desa. Bisa dilihat itu adalah lahan kosong dan ada peta penggunaan tanahnya. Ada keterangan di situ tanah sebelah. Ini peta status tanah desa. Dan yang ini peta bidang tanah desa. Yang ini peta Tora, peta desa. Dan yang terakhir peta RT RW desa desa. Mungkin sekian, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Bapak Menteri Pari Alfari telah menyampaikan penjelasannya. Yang selanjutnya kita akan mendengarkan laporan akhir yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Waktu dan Tempat di Persidangan. Dari hasil redistribusi
menurut tanah berasal dari tanah CT dengan luas 5,2 hektar dan jumlah bidang 10 bidang dan untuk jumlah penerima 10 kepala keluarga. Dan untuk tahapan kegiatannya itu pertama inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek, yang kedua pengukuran dan pemetaan bidang tanah, yang ketiga pembuatan peta bidang, keempat penetapan subjek dan objek redistribusi, kelima penerbitan sertifikat hak milik, dan terakhir penyerahan sertifikat kepada penerima. Ada pula kendala dan solusi. Kendala itu cuma sengketa batas antara warga, dan untuk solusinya itu mediasi oleh tim redistribusi bersama tokoh masyarakat. Kita ke hasil kegiatan jumlah sertifikat yang diterbitkan berjumlah 10 sertifikat dengan jenis hak milik. Ini merupakan rincian penerima distribusi. Ada 10 penerima, 10 kakak. Tidak perlu saya bacakan lagi. Merupakan peta lokasi redistribusi tanah. Ini yang berikut ada pokok kegiatan pengukuran. Ada yang terakhir penutup. Kemudian laporan pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan dalam program reforma agraria di wilayah Itaesa, Kecamatan Bawatu, Kabupaten Satunse. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum atas tanah dan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan terkait pelaksanaan dan capaian penerbitan hak atas tanah pasca kegiatan reduksi tanah di wilayah kerja saya. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses ini, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Kami memahami bahwa pelaksanaan reforma agraria ini, khususnya redistribusi tanah, bukan sekadar program administratif, melainkan merupakan bagian dari komitmen negara dalam mewujudkan keadilan sosial, kepastian hukum, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kami dari kantor pertanahan senantiasa berupaya melaksanakan setiap tahapan kegiatan ini dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme. Kami berharap hasil kerja bersama ini dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian, dukungan, serta kerja bersamanya telah terjalin dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan yang sangat informatif dari Bapak Sesi Fahri Al-Bukhari dan Bapak Kepala Kantor Sesi Pihak Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi peserta Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan. Selanjutnya untuk perwakilan pemerintah Kabupaten Kota. Di sini saya sebagai perwakilan pemerintah Kabupaten dan Kota ingin menanyakan apakah pemerintah Kabupaten Kota ikut terlibat dalam evaluasi dan pemantauan penerbitan sertifikat hak atas tanah. Terima kasih atas pertanyaannya pada
dalam konteks redistribusi tanah atau program strategis nasional seperti pelaksanaan tanah sistematis lengkap atau PTSL. Berikut mungkin ada peran kabupaten dalam proses tersebut. Yang pertama itu koordinasi dan fasilitasi, yaitu memfasilitasi kerjasama dari kantor ketahanan BPN desa terkait dan mengkoordinasikan SKPD teknis seperti dinas pertanahan, dinas pertanian atau dinas. Yang kedua itu melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan untuk mengawasi pelaksanaan teknis restribusi tanah di wilayahnya agar berdasarkan dengan ketentuan hukum dan agar dan mencegah terjadinya penyimpangan. Yang ketiga itu evaluasi dan pelaporan. Di sini menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dari penerbitan sertifikat secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban daerah. Yang keempat itu perlindungan dan penyelesaian konflik, memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar memenuhi syarat dan tidak ada tumpang tindih dari hak atas tanah. Dan yang terakhir penganggaran dan dukungan sumber daya. Di sini menyediakan dukungan anggaran tenaga teknis atau logistik jika diperlukan dalam prosesnya pengumpulan data maupun atau penyuluhan hukum. Jadi meskipun pelaksanaan teknis utama adalah kantor pertanahan atau BPN, keterlibatan pemerintah kabupaten sangat krusial untuk memastikan program berjalan efektif sesuai hukum dan berkelanjutan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Mahel Bukhari telah menyampaikan jawabannya. Kemudian selanjutnya sesi tanya jawab kepada Bapak Rahmat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang sudah diberikan oleh moderator. Terima kasih kepada tim kantor pertanahan yang sudah mempresentasikan penerbitan sertifikat hak atas tanah pasca redistribusi tanah. Walaupun saat paparannya belum ditunjukkan ya hasil sertifikatnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, di dalam suatu hak termasuk juga hak atas tanah itu juga melekat suatu kewajiban. Nah, warga masyarakat subjek hak penerima hak atas tanah ini kan berbagai macam pendidikan, berbagai macam karakter ya. Nah, itu kan belum tentu semuanya memahami tentang hak dan kewajiban terkait hak atas tanah. Nah, bagaimana peran kami atau dari kecamatan membantu untuk bisa menyampaikan hak dan kewajiban penerima hak atas tanah terkait sertifikat yang sudah diterima. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Rahmat telah memberikan pertanyaan. Untuk selanjutnya untuk Bapak Rati memberi jawaban. Terima kasih pertama atas pertanyaannya. Dalam suatu hak atas tanah memang melekat kewajiban, namun karena tingkat pendidikan karakter masyarakat yang berbeda-beda seperti yang ditanyakan Pak Camat tadi, tidak semua langsung memahami atau menyadari hak dari kewajiban tersebut. Maka dari itu peran zaman itu sangat penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Mungkin ada beberapa yang bisa diambil untuk mengatasi posisi tersebut. Yang pertama itu melakukan komunikator yang menyesuaikan bahasa dan pendekatan
diberikan oleh negara. Yang kedua itu dengan mendorongnya partisipasi desa, RT atau RW. Camat dapat mengarahkan lurah dan kepala desa, RT, RW untuk melakukan pendampingan secara langsung ke warga, menjelaskan tentang hak atas tanah secara personal atau mungkin kelompok kecil. Edukasi ini juga penting, tidak hanya dilakukan dalam forum besar, tapi juga turun langsung ke masyarakat. Yang ketiga mungkin bisa menyediakan ruang konsultasi atau posko informasi. Dengan membukanya posko informasi, warga bisa datang bertanya kapan saja, jadi lebih fleksibel. Jadi mereka yang tidak mengerti bisa langsung bertanya tentang hak dan kewajiban atas tanah. Dan yang terakhir itu mungkin karena kurangnya fasilitas, maksudnya bisa menjadi mediasi dan edukasi jika ada kesalahpahaman antar warga. Jadi camat ini bisa memfasilitasi penyelesaian yang adil sekaligus mengedukasi tentang aturan hukum di pertanahan. Dan camat juga bisa bekerja sama dengan kantor pertanahan, dinas pendidikan, dan tokoh masyarakat untuk memperluas dari pemahaman publik. Jadi kesimpulannya, peran camat bukan hanya menyampaikan informasi, tapi menyesuaikan cara penyampaian dengan karakter masyarakat yang tingkat pendidikannya yang berbeda-beda tadi, serta membangun sistem pendamping agar semua warga apapun latar belakangnya bisa memahami dan menjalankan kewajiban sebagai pemegang hak atas tanah secara benar-benar dan bertanggung jawab. Terima kasih. Baik, saya mengasih untuk pertanyaan dari Pak Camat. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Mungkin untuk lebih memahami akan kewajiban terkait sertifikat hak di kalangan masyarakat itu, yang pertama-tama tuh kita bisa melaksanakan sosialisasi, Pak. Sosialisasi dan edukasi rutin seperti mengadakan pertemuan warga, membuat edukasi keliling, dan menggunakan bahasa yang sederhana dan kontekstual. Dan untuk yang kedua, penyebaran informasi dan digital dan non digital seperti menyediakan buku saku dan akses untuk hak dan kewajiban tanah, memanfaatkan media sosial untuk membagikan konten yang bermanfaat bagi mereka. Dan yang ketiga, memasang spanduk atau baliho yang edukatif di titik strategis. Dan untuk yang berikutnya, melakukan pelayanan terpadu dan gerakan yang berpengaruh, seperti mendorong kerjasama dengan kantor pertanahan untuk menghadirkan layanan sertifikasi keliling seperti PTSL gitu. Yang kedua, membuka posko konsultasi di kantor kecamatan atau desa, menyediakan waktu khusus dalam rapat desa untuk membahas masalah tanah. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Fahri dan Bapak Devi telah menyampaikan jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kepada Ibu Kepala Desa, dipersilakan. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Saya di sini ingin bertanya, bagaimana peran desa dapat membantu percepatan penerbitan sertifikat dan memastikan legalitas hasil redistribusi tanah berjalan sesuai dengan hukum. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Desa telah memberikan pertanyaan. Untuk Bapak Padahal Bermanik.
bagaimana peran desa dapat membantu percepatan sertifikat dan wakil tersebut di deskripsi tanah. Karena desa itu adalah ujung tombak pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, mungkin ada beberapa peran yang bisa beberapa rinci mengenai tindakan yang bisa diambil dari peran. Yang pertama itu ada pendataan dan verifikasi subjek dan objek tanah. Jadi desa itu mendata warganya yang memenuhi syarat sebagai penerima dari deskripsi tanah tadi, dan melakukan verifikasi objek tanah seperti luas, batas penggunaan, dan status penguasaan fisik tanah. Yang kedua itu melakukan penyusunan penerbitan surat keterangan, menerbitkan dokumen legalitas seperti surat keterangan atau SKT, seperti dan sporadik penguasaan fisik bidang tanah, dan mungkin surat keterangan waris jika penerima itu sudah meninggal. Yang ketiga itu fasilitasi kegiatan pengukuran dan pendaftaran. Dari sini desa membantu BPN dalam kegiatan pengukuran tanah di lapangan, membantu mengatur jadwal lokasi, mengarahkan warga agar hadir, serta memberi akses lahan ke masing-masing, dan memastikan proses pengumpulan data di unit fisik berjalan dengan lancar. Dan yang keempat itu ada mediasi penyelesaian sengketa lokal. Misalnya jika terjadi sengketa, desa itu berperan sebagai mediator awal sebelum kasus itu naik ke tingkat kecamatan atau pertanahan, menciptakan kondisi sosial yang kondusif agar distribusi tanah tidak dapat menimbulkan konflik. Dan yang terakhir itu ada transparansi dan keadilan. Jadi desa ini menyusun daftar calon penerima deskripsi tanah terbuka melalui musyawarah desa. Oh ya, saya tambahkan sekali, ada lagi yang terakhir ini ternyata. Kolaborasi aktif BPN dengan pemerintah daerah. Nah, desa menjadikan mitra lapangan BPN termasuk dalam pelaksanaan program seperti PTSL atau deskripsi tanah reforma agraria. Jadi dari kesimpulan tadi, desa itu berperan sebagai fasilitator, pendamping, dan penjamin sosial dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah. Tanpa adanya peran desa, mungkin proses distribusi dan sertifikasi akan terhambat atau mungkin tidak sah secara hukum dan sosial. Maka kolaborasi desa dengan masyarakat, DPN, pemerintah daerah adalah kunci dari keberhasilan program kita ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak panel pemerintah memberikan jawaban. Yang selanjutnya pada Bapak Sekretaris Desa dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan mengatakan apa saja langkah-langkah konkret yang sedang dilakukan BPN dalam rangka memastikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sertifikat hak atas tanah, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk elektronik, dapat terjamin keamanannya serta terhindar dari risiko kehilangan, serta bagaimana sistem pengawasan dan pengelolaan daya digital tersebut diterapkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Desa telah memberikan tanya. Selanjutnya kepada Bapak panel pemerintah dipersilakan. Terima kasih Pak Sekdes atas pertanyaannya. Langkah konkret yang diambil kantor pertanahan dalam memastikan keamanan dokumen sertifikat atas tanah, baik fisik maupun elektronik. Jadi yang seperti yang kita tahu sekarang kan zaman era teknologi yang dimana sudah digitalisasi. Jadi kami tidak melakukan digitalisasi dokumen atau
sertifikat elektronik yang sudah diatur dalam Permenaker BPN nomor 1 tahun 2021. Proses ini menggantikan sertifikat fisik dengan sertifikat yang berbentuk digital dan tersimpan dalam sistem elektronik milik BPN. Sertifikat elektronik ini sudah dilengkapi dengan tanda tangan elektronik. Sertifikat ini juga dapat diakses melalui akun yang terdaftar atau akun yang terverifikasi oleh pemilik atau kuasanya, dan menggunakan sistem arsip digital dan backup data. BPN kami menggunakan sistem aplikasi KKP atau Komputer Sertifikat Pertanahan dan sistem ATL hak tanggungan elektronik. Nah, dokumen tanah itu diunggah dan disimpan secara server pusat serta server tegangan sebagai backupnya. Itu keamanannya itu menggunakan cold storage nasional dan data center yang dikelola secara profesional, termasuk firewall, enkripsi dan sistem pemulihan data, disaster dan recovery. Jadi kalau misalnya terjadi kehilangan data. Yang tiga itu untuk lebih kuat lagi kami melakukan penguatan keamanan siber dan autentifikasi. Nah, jadi kami juga bekerjasama dengan BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, dalam menerapkan sistem keamanan data dan transaksi elektronik. Keamanannya ini audit rutin keamanan sistem, vulnerability assessment dan penetration test. Oke, langsung yang terakhir itu education. Yang terakhir itu sistem pengawasannya dengan audit digital juga. BPN juga melakukan audit berkala terhadap sistem dan aktivitas pengguna termasuk PPAP dan notaris yang terlibat dalam proses digitalisasi pertanahan. Jadi kesimpulannya itu sudah secara elektronik, secara digital dan transparan juga. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Maria tadi telah memberikan pendapat kepada warga negara kita. Yang selanjutnya kepada masyarakat di persidangan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini perwakilan dari masyarakat ingin menanyakan apakah sertifikat dari hak atas tanah yang diterbitkan setelah redistribusi tanah dapat digunakan sebagai jaminan untuk mengakses fasilitas kredit atau pinjaman di lembaga perbankan, dan bagaimana prosedur yang harus ditempuh oleh pemilik sertifikat untuk memanfaatkan hak tersebut. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih kepada pertanyaan masyarakat. Untuk Bapak Maria Tadi menjawab berikutnya. Ya, sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan setelah distribusi tanah dapat digunakan sebagai jaminan atau agunan untuk mengakses fasilitas kredit atau pinjaman lembaga perbankan asalkan telah memenuhi syarat administrasi hukum. Nah, jadi bicara dan apabila dia telah memenuhi syarat administrasi dan hukum. Yang pertama itu sertifikatnya itu harus terdaftar resmi di kantor pertanahan dan dia dalam sengketa, tidak termasuk tanah yang dibatasi perundang-undangan seperti tanah ekstradistribusi yang belum melewati masa larangan pengalihan umumnya 10 tahun kecuali dengan izin pejabat yang berwenang. Dua, ada prosedur yang harus ditempuh untuk mengalihkan kredit sertifikat hak atas tanah. Mengajukan permohonan ke bank, verifikasi dan asuransi dan lain-lain. Dan ada kesimpulan
Kesimpulannya, sertifikat hak atas tanah masyarakat industri tanah dapat digunakan untuk jaminan kredit, namun harus memenuhi syarat-syarat hukum, tidak dalam masalah larangan atau pengalihan, dan tidak melalui proses legal yang sah. Pemilik sertifikat perlu melalui tahapan pengajuan, verifikasi, dan pencatatan hak tanggungan agar pinjaman dapat dicairkan secara resmi. Baik, terima kasih pada Bapak Fahri Al-Bukhari telah memberikan jawaban. Demikian rangkaian proses presentasi dan diskusi pada kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan dan memperkuat pemahaman kita mengenai pentingnya legalitas aset melalui penerbitan hak atas tanah pasca registrasi tanah. Atas